Halo semua, semoga kalian berkabar baik dan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi rumus kombinasi antara VLOOKUP dengan if. Jadi kalau di video selanjutnya, yaitu kita membahas if VLOOKUP, kalau hari ini VLOOKUP dulu baru if. Ya, biar kita nanti paham kira-kira lebih mudah pakai if VLOOKUP atau VLOOKUP if. Oke, untuk lebih detailnya kita langsung masuk aja ke Excel-nya. Oke, di sini contohnya masih sama, yaitu tentang data penggajian pegawai, ya, dengan ketentuan dari mana tabel golongan, di mana kalau golongan 1A baru sekian, junior sekian, senior sekian, 2A baru sekian, junior sekian, senior sekian, dan seterusnya. Ini acuannya, ya. Nah, namun untuk video sebelumnya kita kan mengerjakannya menggunakan if dulu baru VLOOKUP. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan VLOOKUP dulu baru if. Jadi VLOOKUP baru if. Oke. Nah, kira-kira gimana cara penggunaannya? Oke, kita inputkan rumusnya ya. Sama dengan VLOOKUP, lalu lookup value-nya apa? Lookup value-nya yaitu di sini acuannya golongan. Nah, kan gini. Lalu titik koma tabel array-nya kita blok di golongan. Kita kunci pakai F4 ya. Lalu titik koma call index 6. Kolom ke berapa yang mau kita cari? Karena di sini kita pengen mencari kategori baru junior dan senior, maka kita harus menggunakan bantuan if di call index 6. Karena kita nggak bisa langsung pilih 2 atau 3, tidak bisa. Jadi harus menggunakan bantuan if. Nah, gini ya. If logical test-nya nih, jika kategori sama dengan baru, maka value if true kolom keberapa? Kedua. Titik, koma, false. Ya, oh false-nya nanti. Oke, titik koma 2. Ini udah sampai apa namanya? Jika kategori sama dengan baru maka 2. Setelah itu di sini kita if lagi. Jika kategori sama dengan junior ya, maka kolom ke berapa? Kolom ketiga. Nah, titik koma karena hanya kurang 1 yang senior langsung 4. Nah, jadi kalau VLOOKUP if saya kira lebih pendek, tidak sepanjang ketika if lookup, ya. Oke, setelah 4 apa? Ya udah tutup kurung, ya. Lalu titik koma di sini tinggal tutup kurungnya ada berapa? Ada 2 ya, sesuai if yang dibuka. Jadi 1 2. Lalu titik koma, nah pilih false. Kenapa? Karena yang kita cari hasilnya pasti. Oke, jadi rumusnya gini ya, sama dengan VLOOKUP, C5 itu golongan, lalu H4 sampai K10 itu tabel golongan ini kita blok ya. Lalu untuk mengartikan, mencari kolom keberapanya, kita harus menggunakan bantuan sama dengan if, jika kategori sama dengan baru, maka kolom kedua. Jika kategori sama dengan junior, maka kolom ketiga. Jika senior, maka kolom keempat. Ya, nah, lalu false ini tutup kurungnya daripada VLOOKUP karena hasilnya pasti. Ini ketika di enter hasilnya sama seperti ketika kita menggunakan fungsi rumus yang if VLOOKUP gitu. Ya. Jadi saya kira VLOOKUP if ini lebih singkat, lebih mudah, lebih pendek, tidak sepanjang ketika kita pakai if VLOOKUP. Oke, jadi paham ya bedanya itu sih, lebih pendek. Kita coba sekali lagi biar kita lebih lebih paham lagi ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP ya. Lookup value-nya golongan titik koma, tabel array-nya blok saja yang ini, kunci pakai F4 titik koma. Call index-nya pakai apa? If jika kategori sama dengan apa? Sama dengan baru, maka apa? Kolom kedua. Titik koma. If lagi. Jika kategori sama dengan apa? Junior. Maka kolom keberapa? Kolom ketiga. Titik koma ya. Untuk yang senior langsung aja 4. Nah, gini ya. Jadi nggak perlu if lagi untuk yang terakhir.
Jika sudah, tutup kurungnya if ada dua ya. 1, 2, lalu titik koma, pilih yang false. Kenapa pilih false? Karena hasilnya pasti. Jadi hanya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, C6 yaitu sel golongan ya. Lalu kita seleksikan ke tabel golongan. Lalu titik koma, if mengartikan jika kategori sama dengan baru, maka kolom kedua. Lalu if lagi jika kategori sama dengan junior, maka kolom ketiga. Selain itu 4. Siapa? Yaitu senior. Dan yang terakhir ini tutup kurung daripada VLOOKUP. Karena kita mencari hasilnya yang pasti. Nah, ketika di terakhir ini nggak dikasih false, itu nanti akan error. Jadi, harus kita ingat-ingat, harus kita teliti bahwasanya setelah if-nya 2, tutup kurung 2, baru harus ada itu, tutup kurung daripada VLOOKUP, yaitu yang false atau true. Ini wajib. Kalau nggak dikasih, nanti bisa error. Gitu, ya. Nah, jika sudah tinggal di enter, tinggal kita tarik ke bawah datanya. Nah, maka dia muncul sesuai ya. Jadi ketika kita pakai if lookup, nanti hasilnya juga seperti ini. Ketika kita menggunakan VLOOKUP dengan if juga sama, nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya sama, namun hanya beda ketika penggunaan rumusnya atau penginputan rumusnya. Nah, di sini rekan-rekan saya kasih saran, terserah mau pakai yang mana, mau pakai if VLOOKUP atau VLOOKUP if. Kalau menurut saya lebih mudah pakai VLOOKUP if karena tidak panjang-panjang gitu. Karena kalau if itu semua harus ada if-nya, kan panjang. Kalau VLOOKUP kan cukup VLOOKUP di depan satu, selebihnya kita pakai if gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan daripada kombinasi VLOOKUP dengan fungsi if. Oke, itu saja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.